الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ayat yang begitu menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ada 3 poinnya. Yang pertama adalah jauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Kalau misalkan kita memiliki atau ingin mengungkapkan sesuatu yang memang di sana terdapat prasangka buruk terhadap orang lain atau kepada siapapun, ada akar-akarnya. Contoh kata-kata jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan, jangan-jangan. Atau mungkin kata-kata lain yang memang menyudutkan orang lain. Contoh, misalkan kata-kata, dia mah begitu, ya. Gimana? Dia mah begitu, iya. Nah, kata-kata yang seperti itu, walaupun dia tidak menyebutkan, berarti orang itu buruk gitu, atau tidak menyebutkan kesalahan dari orang tersebut, tapi kalimat itu sudah menjadi prasangka. Maka ketika, dia mah begitu, iya. Artinya apa? Dia mengungkapkan rasa bahwa ada prasangka kepada orang lain bahwa itu adalah buruk dan itu diucapkan oleh lawan yang lain, bukan langsung, kecuali kalau langsung. Misalkan ibu sama teman ada 2 orang, betul ya? Kemudian ibu bicara gitu, misalkan, dia mah gitu, itu beda lain. Tapi kalau misalkan nggak ada yang kita bicarakan orang ketiga, itu berarti kita sudah berprasangka. Allah berfirman, sebagian dari prasangka itu jauhilah. Di sini adalah perintahnya larangan. Jauhilah. Kemudian wala tajassasu kata Allah, janganlah kita mencari-cari kesalahan. Orang yang hatinya udah dengki, iri, ya semuanya, dia akan mencari kesalahan orang lain. Jangan dicari. Oh, dia kekurangannya apa? Oh, dia kekurangannya apa? Dia hidungnya mohon maaf nggak mancung. Mancungnya ke dalam. Iya kan? Sama aja. Betul nggak? Jangan cari-cari kesalahan orang lain, ya. Kemudian apalagi dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Janganlah kita saling menggunjing. Bu, saya ingatkan, bercanda boleh. Ya, bercanda kita boleh, tapi jangan sampai candaan kita itu menyakiti orang. Walaupun orang itu ikhlas diceng-cengin, mohon maaf, ini anak milenial biasanya. Ya, walaupun orang itu ikhlas dipanggil dengan panggilan yang mohon maaf buruk, tapi jangan sampai kita menyakiti orang tersebut. Kenapa? Belum tentu pada saat itu dia ikhlas ketika disebut. Apalagi ketika dia diceng-cenginnya, mohon maaf, dihina di depan orang lain. Allah membuat perumpamaan yang begitu
mengerikan bagi orang-orang yang melakukan 3 perkara ini. Apa? Seperti orang yang memakan jasad atau badan dari saudaranya sendiri. Bu, ibu, kalau misalkan atau pemirsa di rumah, kalau kita nih ya makan daging teman sendiri, kira-kira jijik atau enggak? Jijik, geleh ya Bu, geleh. Jijik enggak teh? Jijik. Jijik ya. Itulah perumpamaan orang-orang dia yang melakukan 3 hal tadi yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nauzubillahimindzalik. Jadi artinya prasangka aja nggak boleh. Betul. Apalagi ngomongin yang jelek. Betul. Nggak usah so tahu, udah positive thinking aja. Iya. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Amin. Ustadz Kafi. Bu, kita mau belajar lagi nggak Bu? Oke, kita undang Habib Novel yuk. Habib Novel, nih tadi berbicara tentang aib. Udah jelas emang nggak boleh ngomongin aib. Nggak boleh, kalau aib itu sampai ke kita, stop di kita. Jangan disebar-sebarin lagi. Nah, mau nanya dong Habib, ada nggak sih cara Allah nih berdasarkan firman dan juga hadis ya. Bagaimana cara Allah menutup aib makhluknya nih. Allah Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Gimana caranya Allah menutup aib kita yang kecil dan penuh dosa ini? Iya, Mohon makasih tausiahnya. Mbak Caca. Pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada di studio, kalau aib kita ini dibongkar, gak mungkin kita duduk di sini. Gak mungkin, betul ya? Saya malu di sini, Ibu malu juga di sini, Bapak malu di sini ya. Semuanya jadi malu karena setiap orang punya aib, semua orang punya kekurangan. Jangan bongkar aib kita sendiri, gak boleh aib kita dibongkar, apalagi aib orang lain. Nah Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dan Allah semuanya sistematis. Allah siapkan malaikat di kanan dan di kiri. Catat tuh semua kebaikan kita, catat semua keburukan kita. Tapi Allah nggak pernah perintahkan malaikat di kiri. Tolong tuh database keburukan dibongkar, nggak pernah. Tutup ya. Bahkan ketika orang itu berbuat dosa kemudian bertobat, Allah bilang pada malaikat di kiri, hapus tuh, format tuh disk yang ada di sebelah kiri, format semuanya. Sampai kamu nggak ingat dia pernah berbuat dosa, ditutup. Contoh dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana Allah menceritakan seorang suami yang soleh. Ketika istrinya berbuat yang tidak senonoh. Yaitu akhirnya istrinya jadi seorang yang solihah ya. Sayyidah, kalau kita dengar kisah Nabi Yusuf, kita nggak akan asing dengan Zulaikha. Ya, Zulaikha. Mungkin kita lebih suka Zulaiha gitu ya. Ya, Zulaikha ini istrinya seorang pejabat. Ya, istrinya seorang pejabat di Mesir. Kemudian jatuh cinta kepada anak angkatnya, jatuh cinta kepada pembantunya. Layak dicintai memang, ganteng, pinter, soleh. Ya wajar kalau wanita tergoda, namanya juga manusia. Tapi godaan itu diikuti jadi nggak wajar. Ya tidak dikendalikan. Akhirnya kepergok. Saat mengejar Nabi Yusuf, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam di dalam kamar yang sangat besar. Nabi Yusuf lari, Zulaikha sampai di pintu, suaminya buka pintu. Nah, coba kalau ibu-ibu lagi begitu Bu, ada orang seperti itu, kaget atau enggak kaget Bu? Gelek. Nah, kaget itu. Namanya perempuan maupun laki-laki kalau udah kaget nyalain yang lain. Betul atau betul? Maka ngomong sama suaminya, apa yang akan kamu lakukan kepada seorang laki-laki yang menggoda istrimu ini? Wah Masya Allah, siapa yang goda, siapa yang digoda? Main nuduh aja. Maka singkat cerita saat itu ya tanyalah suaminya kepada penasehat. Biar apa nggak salah ambil keputusan. Di sini pelajaran, kita nggak boleh mempercayai tuduhan orang lain. Tanya dulu sama orang yang ngerti. Singkat cerita kalau sobek di depan, sobek di belakang kita mesti tahu ya. Terbukti kalau Zulaikha bersalah. Apakah istrinya dipecat ya, diceraikan gitu ya? Enggak. Ternyata suaminya manggil Nabi Yusuf dan berkata, Yusufu a'rid an hadha. Yusuf, tolong jangan singgung-singgung masalah ini lagi. Yusuf, tolong rahasiakan ini. Yusuf, tolong jangan beberkan aib istriku. Kemudian istrinya dipanggil, istriku, kamu telah berbuat dosa kepada Allah. Istighfarlah, minta ampun sama Allah. Rumah tangga kemudian berlanjut. Ini suami yang luar biasa. Dia tutup aib istrinya, kemudian dia ajarin istrinya yang benar. Dia maafkan, lupakan kesalahannya, dia bangun lagi rumah tangga. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ketika ada seorang sahabat yang akan bocorkan rahasia.
perjalanan Rasul untuk menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah. Apa yang terjadi? Datang dari langit tuh malaikat Jibril kasih tahu, tapi nggak sebutkan namanya. Insya Allah nanti akan saya bahas kalau masih ada kesempatan di waktu-waktu yang akan datang. Biar menjadi misteri, insya Allah. Masya Allah. Jadi begitu, itu tuh caranya ternyata nggak sulit, tapi insya Allah bisa dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Apa sih susahnya nutup dan maafin? Kita punya kesalahan dan kita pengen ditutup dan kita pengen dimaafin. Kenapa jadi susah sih? Praktekin deh. Praktek deh. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Sama-sama, Habib. waalaikum. Insya Allah kita semua bisa praktekin ya Bu. Maafin kesalahan suaminya nggak Bu? Tutupin aib suaminya nggak Bu? Masya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat bintang tamu kita nih. Ada yang mau ditanya lagi katanya. Apa nih Kak? Iya Cak, kan kalau tadi sempat disinggung kadang-kadang kita kalau ke sahabat, ke orang yang deket nih Bu ya. Kita suka cerita apa aja. Maksudnya sih pengennya curhat. Taunya karena kita saking percayanya sama sahabat kita, yang kita curhatin tuh ternyata sebenarnya aib. Nah udah yakin sahabat ini gak akan ember. Gak akan ngomong-ngomong nih Bu kemana-mana. Ternyata malah disebarin. Bocor, Ini embernya masalah- bocor. Ini masalah semua perempuan kayaknya ya. Bocor, ada aja yang bocor. Masalah perkara keuangan, masalah apa deh pokoknya ada yang bocor. Ustadz Abu Fida, gimana nih kalau bocor-bocor begini nih Ustadz? Nah, kalau bocor begini tambel. Baru mau Masalahnya. bilang tambelnya gimana Yang bahaya nih, Tat? bocornya halus sekeliling ban. Ah, itu bahaya banget itu. Jadi memang pada saat kita bercerita mengenai permasalahan kita, maka lihat dulu lawan cerita kita siapa. Kita boleh menceritakannya pada saat yang kita ceritakan itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang mana kemudian dia bisa memberikan nasihat kepada kita dan juga bisa memberikan solusi dari sisi keagamaannya, begitu. Karena yang namanya orang punya masalah ini kan pasti kaitannya dengan sabar itu. Pada saat kita cerita sama teman, tiba-tiba teman kita ini masalahnya jauh lebih banyak. Waktu dengar kenyataan kita ada masalah, dia dalam hati alhamdulillah ini punya masalah juga nih, kipas begitu kan. Ah, emang suaminya begitu, emang ini ya begini. Udah kalau gitu kita tenangin pikiran, kemana? Diskotik. Subhanallah. Malam-malam nih. Ini bahaya ini. Manjat pagar lah segala macam dijabanin. Untuk apa? Untuk malah semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat Allah berikan kita permasalahan dengan cukup bersabar dan berikhtiar dan kemudian tawakal kepada Allah, maka insya Allah itu baik semua bagi kita. Karena tidak ada permasalahan atau ujian kecuali semakin mendekatkan hambanya kepada Robnya. Begitu. Jadi yang perlu dilihat adalah ceritanya ke siapa Kak? Padahal kan maksudnya adalah ini ke sahabat, orang yang dipercaya. Tapi mungkin maaf sahabatnya kurang berilmu gitu kali ya. Betul. Ustadz Abu Fida, jadi cari orang yang berilmu. Iya, apalagi sahabatnya follower yang sosial media yang jutaan tadi itu. Waduh. Bahaya. Bocornya halus banget ya Ustaz Bahaya. ya. Halus banget, bahaya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Masih ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Bu. Kita mau nanya nih sekarang sama Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Hari ini saya semangat sekali. Kenapa Ustadz semangat? Karena ini yang permasalahan yang banyak terjadi. Banyak, saya juga Karena semangat banget. banyak ibu-ibu tanpa dia sadari buka aib keluarga. Nah, ini yang mau Kalau saya. zaman dulu Aha. sambil kutu-kutu di depan rumah. Kutu. Dulu Oh ngambil cari- kutu. cari kutu gitu. Sekarang sampo banyak, udah bagus, udah gak ada yang Sekarang kutuan beda lah. lagi. Iya. Sambil di itu. Di handphone. Di handphone. Oh gitu. Nah itu bahaya kan Ustadz. Tapi kalau tadi kan Ustadz Fida bilang, janganlah kita ngomong aib suami, aib istri, aib keluarga gitu ya. Ke orang yang kurang berilmu nih Iya. gitu. Nanti bahaya bocor gak penting nih gitu. Tapi kadang-kadang kita yang namanya perempuan kan sakit hati. Perasaannya halus. Sejauh mana sih kita boleh membuka aib suami kita untuk mencari solusi. Tujuannya buat cari solusi kepada orang yang berilmu tetap Iya. gitu. Tapi sejauh mana kita boleh membuka aib suami kita. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Bisa nggak kita buka aib pasangan? Jawabannya tidak. Jelas tidak akan mungkin. Cuma kadangkala kita harus membuka aibnya untuk mencari solusi
Kalau dia punya sakit, mintanya kepada dokter. Pak dokter, suamiku itu ada bisulnya. Iya, untuk mencari, iya, di mana? Di tempat yang tidak terlihat. Itu bisa, karena kita nanyanya ke dokter. Anda ada nggak obatnya? Bisa, itu bisa. Bu, suami saya itu kalau tidur suka batuk-batuk. Ada nggak obatnya? Ada, bisa nanya ke situ. Jamaah. Atau pergi ke psikiater, apa namanya? Psikiater. Psikiater itu. Psikiater apa? Psikiater. Apa? Psikiater. Apa? Apa? Ah, ibu itu lebih parah, psikiater. Waduh. Bahaya. Psikiater, itulah. Tuh. Bisa. Suamiku itu suka marah-marah. Ada nggak solusinya? Itu boleh. Jamaah. Tapi ketika wanita atau suami atau istri membuka aib pasangannya, kata Nabi, sejelek-jelek manusia adalah yang menyebarkan aib pasangannya. Itu yang paling jelek. Apalagi bongkar aib pasangannya di depan mertua. Mungkin engkau sudah maafkan sama suamimu, tapi mertua tidak akan memaafkanmu. Pagi bertengkar, siang bertengkar, sore bertengkar, malam baku cari. Itu bahaya. Bisa jadi hari ini kau bertengkar, besok sudah bertemanan, tapi mertua yang pernah dengarkan cerita membuka aib anaknya, maka dia tidak akan memaafkan kamu. Datang lagi dia. Mereka yang membuka aib sudah mengingkari amanah yang seharusnya dipegang. Apalagi pasangan. Saya insya Allah sampai mati istri saya tidak akan saya bongkar aibnya. Tidak ada aibnya istriku. Semua baik. Jangan Ingat nangis lagi Ustaz sama Maulana, istri, jangan iya. nangis. Banyak yang mau kok. Ingat. Suami istri itu saling melengkapi. Ulangi apa, Bu? Melengkapi. Dan kita seharusnya saling menutupi karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Wanita itu lebar pemikirannya. Laki-laki itu panjang pemikirannya. Itu. Iya. Panjang. Kalau istri itu bisa lihat tamu yang datang. Siapa itu? Dia lihat. Suami itu pendengarannya jauh. Tapi tidak mendengarkan yang dekat. Makanya kalau anak bayi bangun tengah malam. Suami tetap ngorok. Istri yang bangun. Tapi kalau pagar yang bunyi, istri tidur lelap, suami yang dengar. Jadi saling melengkapi. Iya, kunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Bagikan pakaian. Jadi barang siapa pasangan membuka aib pasangannya, seakan-akan dia buka bajunya sendiri. Nauzubillahimin Karena dia lewat pakaian. Nauzubillahimin Saling menutupi. Wes, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Maulana. Itulah. Jadi kita itu pakaian buat pasangan kita. Iya. Jadi ketika engkau buka aibnya berarti engkau membuka pakaian sendiri. Nggak boleh. Nggak bisa. Nah sekarang Ustaz Maulana nggak ada pasangannya, pakaiannya buat siapa? Di laundry. Pakaian saya itu lagi dicuci. Yo, lagi dicuci. Kemudian disetrika dulu, dikasih pewangi untuk menunggu setelah anak saya besar. Oh, kita lihat nanti saja ya Ustadz. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Terima kasih banyak. Sangat menghibur sekali ya Bu ya. Semangat kan Bu? Nah, karena Ibu semangat, saya kasih kesempatan deh nih. Boleh nanya sama guru-guru kita. Siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan Bu.
Yang mana? Waduh banyak banget tadi yang dari ini sekarang dari yang Sukabumi deh. Boleh deh Ibu di belakang saya. Oke, apa yang mau ditanya nih Ibu sama guru-guru kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya dari Sukabumi, dari Paguyuban SRC Sukabumi. Boleh saya nanya Habib Novel? Boleh. Iya. Begini Habib, kalau seandainya ada anak saya yang suatu ketika berbuat kesalahan atau berbuat aib di dalam keluarga, apakah saya sebagai orang tuanya itu menutupi aibnya atau saya bisa atau boleh bercerita kepada yang lain? Maksudnya? Kepada orang lain. Iya. Oh, kalau anak melakukan sebuah Kesalahan atau Kesalahan. berbuat aib di dalam keluarga. kenapa Ibu mau ceritain ke orang lain? Ya itu saya mau nanya apakah itu boleh tidak? Boleh apa enggak tuh gimana tuh Habib? Iya, makasih banyak Bu. Ini kasus ya, anak berbuat salah, terus orang tua tahu. Saya punya guru pernah ngajarin begini Bu. Ya, kalau anak itu takut pada orang tuanya, ya takut pada orang tuanya, kalau dia berbuat A, nanti orang tuanya marah, terus anak sembunyi-sembunyi. Anak sembunyi. Ternyata orang tuanya tahu. Kata guru saya, jangan tegur anakmu. Kenapa? Karena kalau kamu tegur, kamu marahin saat itu, dia bisa ngukur orang tuanya. Oh marahin cuma segitu. Dia akan terus. Ya tata'ama, pura-pura kamu nggak ngerti. Pura-pura kamu nggak ngerti. Bukan berarti nggak diselesaikan masalahnya ya. Pura-pura nggak ngerti. Biar anak paham, ayah saya nggak tahu, ibu saya nggak tahu. Sehingga anak terus hati-hati, ya tidak melakukan hal yang nggak baik itu dengan terangan dan sesukanya. Biar terus merasa diawasi. Nah terus solusinya bagaimana? Doanya ditambah. Ya, nasihatnya dikencengin. Dikencengin. Itu solusi yang pertama. Nah sebetulnya panjang jawabannya. Ya, jadi ada kondisi yang kita boleh cerita, ada yang kondisi kita lebih baik tidak cerita. Ditimbang setiap kondisi orang satu dengan yang lain beda-beda. Jadi lihat keperluannya ya. Betul. Begitu Ibu sudah cukup. Iya cukup Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah buat jamaah yang ada di rumah, habis ini kita masih akan melanjutkan tausiah kita nih dan pembahasan kita dari Ustadz Abu Fida. Dan habis itu akan ada doa dan juga tips amalan-amalan dari Habib Novel ya Habib ya. Gimana caranya supaya kita semua insya Allah bisa terhindar dari aib-aib dan supaya Allah menutup segala aib-aib kita insya Allah. Jangan lupa disiapkan bolpennya, catatannya, kertasnya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah.